Gimana sih cara gambar siput yang estetik? Kalau gambar siput kamu masih simple kayak gini aja, yuk sekarang saatnya upgrade gambar siput kamu jadi lebih estetik. Pertama, buat garis lengkung yang ujungnya membulat kayak gini sebagai kepalanya. Habis itu buat wajah siputnya. Di sini aku buat matanya, aku kasih satu garis lengkung sebagai bulu matanya, lalu mulutnya di antara matanya, dan alis di atasnya untuk tampilin kesan imut. Kamu bisa buat model wajahnya sesuai dengan style kamu ya. Dan di atas kepalanya, gambar segitiga tipis dan panjang dengan oval di ujungnya. Habis itu buat satu lagi di sampingnya dengan cara yang sama. Lalu lanjutin bagian lehernya dengan garis yang melengkung ke belakang kayak gini, seperti huruf S. Lalu satu garis lengkung lagi di atasnya dengan arah belokan yang sama. Karena di atas cangkangnya aku mau buat ada bunganya, jadi aku buat dulu bentuk spiralnya dengan pensil dengan ukuran yang agak besar. Untuk buat bunganya, aku buat lingkaran dulu pakai pensil sebagai patokan, lalu 5 bulatan kecil di dalamnya sebagai kelopaknya, dan garis-garis kecil di dalamnya lagi sebagai putiknya. Habis itu tambahin garis-garis detail untuk kelopaknya. Agar lebih ramai, aku juga tambahin dedaunan yang pinggir-pinggirnya bergerigi kayak gini sebanyak 4 daun. Kamu bisa buat bentuk bunga atau daunnya yang sesuai sama selera kamu ya, sebanyak apapun yang kamu mau. Atau kalau kamu nggak mau ada hiasan di atas cangkangnya ini, kamu bisa langsung aja buat cangkangnya pakai pen. Jadi nggak perlu pakai pensil lagi nggak apa-apa. Pensil ini cuma sebagai patokan aja kok, kira-kira di mana kamu bisa posisiin bunganya dan akan sebesar apa cangkangnya. Nah kalau udah selesai buat bunganya, kamu bisa tebelin aja garis pensilnya ini. Kalau ada yang nggak sesuai saat dibikin pakai pensil tadi, kamu bisa benerin langsung pakai pennya. Jangan lupa rapetin garis-garis di bawah ini biar nyambung ya. Nah, abis itu buat garis lengkung di sepanjang cangkangnya kayak gini. Di sini aku buat garisnya kadang cuma 1 garis aja, kadang juga 2 garis. Dan aku sengaja buat garisnya putus-putus biar nggak kaku. Nah, penuhin terus garisnya sampai spiralnya penuh. Lalu buat badan siputnya dengan tarik garis panjang ke bawah, dilanjut dengan garis bergelombang sampai ke cangkangnya seperti huruf W. Jangan lupa garis lengkung dikit di belakangnya ini. Lalu tambahin sedikit corak bulatan di badannya kayak gini dengan variasi ukuran dan menyebar. Oh ya, di cangkangnya juga aku tambahin sedikit garis lengkung putus-putus di sisi garis spiralnya kayak gini agar lebih kelihatan berdimensi. Tambahin aja di beberapa area yang masih kosong. Aku juga tambahin di bagian bawah badan siputnya kayak gini. Setelah itu, buat persegi mengelilingi siputnya dengan pensil sebagai patokan. Di bagian sisi atas perseginya, aku sengaja buat garis perseginya ada di belakang si siputnya. Dan di bawah siputnya, buat 2 garis lengkung yang panjang dan ujungnya menyatu sebagai tangkai daunnya. Lalu garis bergelombang dari tengah tangkai sampai ke ujung tangkainya. Sesekali aku buat daunnya ada belokan seperti bentuk segitiga yang melengkung untuk kasih kesan daun yang robek. Buat garis lengkung lagi di bagian atasnya, lalu garis-garis di sepanjang daunnya kayak gini. Seperti biasa, aku buat garisnya kadang 1 garis aja, kadang juga 2 garis yang mepet. Dan dengan garis yang putus-putus agar nggak kaku. Nah, di bawahnya ini juga aku tambahin gambar daun dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Dan aku buat daunnya keluar dari area perseginya. Kamu bisa buat daunnya sebanyak dan sebesar apapun yang kamu mau ya. Kalau kamu mau buat bentuk daunnya bergelombang, bergerigi, ataupun panjang-panjang juga boleh banget ya. Pokoknya dieksplor aja kreativitasnya kamu. Nah, di bagian pojok bawah ini, biar bentuknya nggak cuma daun aja, aku tambahin variasi juga nih dengan buat bentuk bunga. Jadi, aku buat lingkaran dulu dengan pensil sebagai patokan, kira-kira besarnya segini aja. Di tengahnya buat huruf U kecil, lalu buat 5 bulatan yang mengelilinginya sebagai kelopaknya. Di bagian dalam kelopaknya, aku buat agak cekung ke dalam gini biar kelihatan lebih natural. Habis itu, buat garis-garis kecil yang keluar dari dalam huruf U-nya, lalu lingkaran-lingkaran kecil di setiap ujung garisnya sebagai putiknya. Kamu bisa tambahin garis-garis detail di kelopaknya biar bunganya nggak kelihatan kosong atau polos banget. Di sini aku juga buat satu lagi di sampingnya dengan cara yang sama kayak sebelumnya, biar lebih ramai lagi. Oh ya, kalau kamu mau buatnya jenis bunga lain, misalnya bunga kamboja, bunga mawar, atau bunga apapun yang kamu suka, boleh banget ya dicoba. Aku udah pernah buat beberapa tutorial cara gambar bunga lainnya juga di video lainnya. Kamu bisa lihat juga ya sebagai referensi kamu. Tinggal cari aja di playlist channelku yang judulnya Tutorial Gambar Bunga Estetik agar kamu carinya lebih gampang. Nah, di atas bunganya ini, aku juga tambahin beberapa bunga yang masih kuncup. Caranya tinggal buat aja bentuk oval, lalu garis di dalam ovalnya. Habis itu 2 garis panjang di bawahnya.
Buatnya dengan variasi tinggi yang beda-beda ya. Di atasnya ini juga aku tambahin bentuk daun yang beda dengan sebelumnya, biar bentuknya lebih variatif. Caranya buat garis lengkung, lalu garis yang bergerigi atau bergelombang di bagian atas dan juga di bagian bawahnya, mengikuti alur garis lengkung tengahnya, dan juga buat ujungnya menyatu kayak gini. Lalu tarik garis-garis tipis dan mepet-mepet di dalamnya sebagai tekstur daunnya. Di sini aku juga buat model daun yang sama di bawahnya untuk isi bagian area yang kosong. Cara buatnya sama persis ya kayak sebelumnya, cuma beda posisi dan panjangnya aja. Nah, kalau kamu udah selesai penuhin semua area kosongnya, tinggal tebelin aja deh garis patokan perseginya. Tapi hindarin bagian gambar yang keluar dari garis perseginya ya, biar lebih rapi dan gambarnya kelihatan lebih berdimensi. Kamu bisa buat garis perseginya dengan ukuran yang tebal atau tipis ya. Seperti biasa, kalau mau tambahin kesan estetik, kamu bisa tambahin sparkle yang kamu suka di sekitarnya dengan variasi ukuran sebanyak apapun yang kamu mau. Ini aku buatnya cuma di sekitar kepalanya aja yang masih banyak area yang kosong dan juga di atas cangkangnya. Kalau kamu mau tebar sparkle-nya juga di bagian bawahnya juga boleh banget ya. Kalau kamu mau tambahin quotes di bawahnya, kamu bisa tambahin dengan quotes apapun yang kamu mau. Kamu juga bisa buat bentuk font atau tipografinya beda di bagian atas dan bawahnya kayak gini. Dan jadi deh, gampang kan bikinnya? Oh ya, kalau kamu berhasil bikin doodle siput ini, jangan lupa tag atau mention hasil karya kamu ke Instagram aku ya, karena aku pengen banget lihat hasilnya. Thank you ya.